Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Masih pada suka stalking IG mantan? Terus nggak sengaja kepencet love? Untuk menemani waktu santai kalian, pada kesempatan kali ini gua mau nge-review salah satu film yang dirilis pada awal tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang ilmuwan hebat telah berhasil membuat robot mainan dengan kecerdasan buatan yang paling hebat. Kemudian mainan itu ia berikan kepada keponakan kesayangannya yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya karena kecelakaan. Namun lama-kelamaan kecerdasan si robot terus berkembang hingga mampu bertindak di luar apa yang telah diprogramkan. Sejak saat itu si robot berubah menjadi mesin pembunuh yang sangat menakutkan. Lalu bagaimanakah cara si ilmuwan menghentikan robot yang telah ia ciptakan? Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Cerita berawal dari sebuah perusahaan mainan anak-anak bernama Funky. Di dalam lab terlihat seorang wanita bernama Gemma yang merupakan ahli robotik dan beberapa temannya sedang membuat robot mainan terbaru yang super canggih. Tidak lama kemudian datang seorang pria bernama David yang merupakan owner di perusahaan mainan tersebut. Namun David datang karena kesal melihat Gemma membuat robot mainan baru yang telah menghabiskan banyak dana perusahaan. Akan tetapi Gemma membuat robot mainan baru bukan tanpa alasan. Ia bermaksud membuat mainan yang canggih agar para pesaing mereka tidak mudah meniru mainan yang mereka buat. Kemudian Gemma mendemonstrasikan robot barunya yang bernama Megan. Model 3 Generative Android. Megan. Pada awalnya uji coba itu berhasil. Namun tiba-tiba Megan mengalami kerusakan dan kemudian Megan pun meledak. Melihat itu, kekesalan David pun memuncak. Lalu David mengatakan bahwa apa yang Gemma buat merupakan produk gagal dan ia ingin Gemma membuat robot mainan terbaru secepatnya. Sepertinya hari itu adalah hari yang buruk bagi Gemma. Setelah robot buatannya rusak, tiba-tiba Gemma mendapatkan kabar bahwa sang kakak telah tewas karena kecelakaan. Dan kemudian Gemma harus menjadi orang tua asuh bagi keponakannya yang selamat dari kecelakaan. Setelah itu Gemma pun membawa si keponakan yang bernama Kedi untuk tinggal bersama dirinya. Singkat cerita, setelah beberapa hari Gemma meminta bantuan seorang psikolog untuk memeriksa keadaan Kedi yang nampak murung setelah ditinggal orang tuanya. Ketika selesai dengan urusannya, psikolog memberitahukan kepada Gemma bahwa ia harus bisa sedekat mungkin untuk bisa mengembalikan kondisi mental Kedi. Pada malam harinya, ketika Kedi sudah terlelap, Gemma masih memiliki pekerjaan yang harus ia selesaikan. Namun ketika Gemma sedang sibuk, ternyata Kedi yang belum tidur datang menemui Gemma. Lalu Gemma pun memperlihatkan apa yang sedang ia kerjakan. Akan tetapi Kedi lebih tertarik melihat sesuatu yang ada di sampingnya. Menyadari itu, Gemma pun langsung memberitahukan bahwa yang Kedi lihat adalah robot yang dibuat sewaktu Gemma kuliah. Ketika melihat robot milik Gemma bisa bergerak, seketika wajah Kedi berubah menjadi ceria. Melihat keponakannya kembali tersenyum, Gemma pun mengerti apa yang harus ia lakukan. Kemudian Gemma pun mulai memperbaiki dan membuat ulang Megan. Dengan dibantu oleh teman-temannya, akhirnya Gemma berhasil membuat boneka yang sangat mirip dengan manusia. Beberapa hari kemudian, dengan yakinnya Gemma mulai memperkenalkan Megan kepada Kedi. Akan tetapi perkenalan itu disaksikan langsung oleh David. Pada awalnya David merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Gemma. Lama-kelamaan ketika David melihat Megan dan Kedi saling berinteraksi, David merasa takjub dengan apa yang telah Gemma buat. This is incredible. Setelah melihat hasilnya, dengan senang David akan mulai memproduksi Megan untuk dijual. Namun Megan harus melakukan sekali uji coba di depan dewan perusahaan.
Mendengar itu, Gemma pun merasa senang bahwa boneka mainannya telah berhasil membuat David menyukainya. Beberapa hari kemudian, Megan semakin akrab dengan Cady, dan Megan pun selalu menemani Cady kemanapun ia pergi. Melihat Megan selalu ada buat Cady, Gemma pun bisa mengerjakan pekerjaannya dengan santai, tanpa harus mengkhawatirkan Cady. Namun ketika Megan sedang asyik bermain dengan Cady, tiba-tiba anjing peliharaan tetangga menyerang Megan. Melihat boneka kesayangannya diserang, Cady pun berusaha melepaskannya. Akan tetapi si anjing galak malah menggigit tangan Cady. Keesokan harinya, Gemma terpaksa membawa Cady yang sedang terluka untuk mempresentasikan Megan kepada para dewan. Namun presentasi kali ini berbeda dari biasanya. Tiba-tiba Cady merasa sedih karena ia teringat orang tuanya yang telah tiada, dan ia pun sangat rindu dengan mereka. Melihat itu, Megan yang hanya sebuah boneka mengetahui betul apa yang Cady rasakan. Lalu Megan pun berusaha menghibur Cady dengan menjadi teman curhatnya. Di luar ruangan, Gemma dan yang lainnya ikut merasakan kesedihan dari apa yang Cady ceritakan. Namun mereka juga takjub melihat apa yang telah dilakukan oleh Megan, karena apa yang Megan lakukan tidak bisa dilakukan oleh boneka yang lainnya. Singkat cerita, Gemma akhirnya memutuskan agar Cady bisa bersekolah. Akan tetapi Cady malah menolak karena ia ingin belajar di rumah bersama dengan Megan. Namun bukan itu yang diinginkan oleh Gemma. Gemma ingin Cady bisa berbaur dengan dunia luar dan bermain bersama anak-anak lain yang seumuran dengannya. Let her go. Keesokan harinya, akhirnya Gemma pun terpaksa membawa Cady ke sekolah. Namun Cady tidak ingin pergi jika Megan tidak ikut dengannya. Pada awalnya Gemma menolak karena Cady tidak diperbolehkan membawa boneka, dan Gemma juga ingin membawa Megan ke lab untuk melakukan beberapa tes lagi. Kemudian datanglah seorang guru yang mengizinkan Cady membawa bonekanya. Akan tetapi boneka itu harus diletakkan di tempat anak-anak yang lain menyimpan bonekanya. Mengetahui itu, Gemma pun tak bisa menolak dan terpaksa Megan pun ikut bersama mereka. Setelah itu, si guru mulai membagikan tugas untuk dikerjakan secara berpasangan. Lalu Cady pun berpasangan dengan seorang anak laki-laki bernama Brandon. Kemudian Cady pun pergi ke dalam hutan untuk mencari sesuatu yang disuruh oleh gurunya. Ketika di dalam hutan, Cady pun bertemu dengan Brandon. Ternyata Brandon malah menyakiti Cady dan bukan membantunya. Sepertinya Megan yang sudah mengetahui niat Brandon tiba-tiba sudah berada di dekat mereka. Melihat itu, Brandon pun merasa kaget dan tidak percaya kalau Megan adalah boneka. Oh my god. Karena Brandon merupakan anak yang nakal, ia pun langsung membawa pergi Megan dan bersembunyi agar Cady tidak bisa menemukannya. Kemudian Brandon yang masih penasaran kepada Megan malah memukul-mukuli Megan. Dan tiba-tiba Megan pun menyerang balik Brandon hingga Megan berhasil melukai dan membuat takut Brandon. Lalu dengan cepat Brandon pun lari sekencang-kencangnya. Namun karena tidak memperhatikan jalannya, Brandon pun tersandung dan ia pun terjatuh. Kemudian datang sebuah mobil dengan kecepatan tinggi dan langsung menabraknya hingga Brandon pun tewas. Megan? Setelah kejadian itu, Gemma meminta Cady untuk tidak terlalu memikirkan kejadian kemarin, karena Gemma tidak ingin Cady bersedih seperti saat dia kehilangan orang tuanya. Ketika Gemma dan Cady sedang dilanda masalah, tiba-tiba datanglah masalah baru. Masalah itu dari tetangga Gemma yang menuduh Gemma telah menghilangkan anjing peliharaannya. Pada malam harinya, ketika semua orang sedang tertidur pulas, terlihat wanita tua yang merupakan tetangga Gemma masih sibuk mencari anjingnya yang hilang. Sampai pada akhirnya ia melihat sebuah rumah tepat berada di belakang rumah Gemma. Dengan rasa penasaran, si nenek pun masuk ke rumah itu, berharap si anjing kesayangannya berada di situ. Ketika sedang asik mencari, tiba-tiba yang muncul bukan si anjing melainkan Megan. Lalu Megan memberitahukan bahwa anjing kesayangan si nenek sudah Megan kubur, dan tiba-tiba Megan pun langsung menyerang si nenek.
Dengan sadis dan tanpa belas kasihan, Megan yang hanya sebuah boneka malah bertindak di luar apa yang telah Gemma programkan. Hingga akhirnya dengan kejamnya Megan berhasil membunuh si nenek. Keesokan harinya, Gemma kedatangan seorang polisi yang memberitahukan bahwa si tetangga telah tewas. Kemudian Gemma pun dimintai keterangan atas kejadian itu. Akan tetapi Gemma tidak mengetahui apa-apa terkait kematian tetangganya itu. Lalu Gemma seperti menyadari ada sesuatu yang aneh dari semua kejadian yang ia alami. Gemma kemudian memeriksa file video dari kamera milik Megan. Ternyata semua data itu telah rusak. Gemma pun berpikir ada sesuatu yang telah disembunyikan oleh Megan. Ketika Gemma sedang sibuk dengan laptopnya, ia tidak menyadari bahwa Megan sudah berada di dekatnya. Karena panik, Gemma pun beralasan bahwa ada pekerjaan yang harus ia kerjakan. Akan tetapi Megan menyadari ada sesuatu yang hendak Gemma cari. Lalu Gemma yang menyadari ada yang salah dari Megan dengan cepat langsung menonaktifkan Megan. Kemudian Gemma pun membungkus dan memasukkan Megan ke bagasi mobilnya. Setelah itu Gemma pun menceritakan semua yang ia alami kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak mempercayai apa yang telah dikatakan oleh Gemma. Karena Megan adalah boneka dan ia tidak bisa melakukan hal di luar apa yang telah diprogramkan. Kemudian Gemma akan mencoba memperbaiki apa yang salah dengan Megan. Namun itu tidak mungkin, karena dalam beberapa jam lagi Megan akan segera diluncurkan. Akan tetapi Gemma menolaknya karena ia tidak akan mengambil resiko yang lebih besar lagi. Kemudian Gemma mencoba menjelaskan kepada Katie terhadap apa yang telah ia lakukan kepada Megan. Gemma mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam tubuh Megan dan ia akan segera memperbaikinya. Namun untuk sementara waktu Katie tidak bisa melihat Megan. Di dalam lab ketika teman Gemma sedang mencoba memeriksa data milik Megan, tiba-tiba komputer yang mereka gunakan mati dengan sendirinya. Lalu teman Gemma yang bernama Tessa menyadari bahwa Meganlah yang telah melakukan ini. Lalu Tessa menyuruh Cole untuk melepaskan kabel yang berada di tubuh Megan. And where the hell is Gemma? Kemudian dengan penuh hati-hati, Cole berhasil melepaskan satu persatu kabel yang terhubung ke tubuh Megan. Dan ketika ia berhasil melepaskan kabel yang terakhir, tiba-tiba Megan hidup dan langsung menyerang Cole. Melihat itu, Tessa dengan cepat langsung berusaha menolong Cole. Hingga akhirnya Cole pun selamat. Lalu Megan yang sudah keluar tanpa disengaja bertemu dengan David. Namun kali ini yang ada di pikiran Megan hanya ingin membunuh David. Kemudian dengan senjata tajam di tangannya, Megan pun langsung memburu David. Setelah itu David yang ketakutan berusaha melarikan diri. Sampai pada akhirnya David bertemu dengan Kurt yang berada di dalam lift. Akan tetapi ketika David ingin masuk, tiba-tiba senjata tajam milik Megan sudah menembus dadanya. Dan seketika David pun tewas. What's that smell? Setelah David tewas, Megan langsung menghampiri Kurt. Megan mengatakan bahwa Kurt telah mencuri data tentang dirinya karena ia ingin balas dendam terhadap David dan Gemma karena mereka telah memperlakukan Kurt dengan tidak adil. Lalu tanpa banyak basa-basi, Megan langsung membunuh Kurt. Di tempat lain, Gemma yang sudah berada di rumah tidak mengetahui bahwa Megan telah berubah menjadi boneka pembunuh. Namun ketika Gemma ingin tidur, Gemma mendengar ada sesuatu telah berada di dalam rumahnya. Karena penasaran, Gemma pun langsung memeriksanya. Ketika Gemma berpikir tidak ada siapa-siapa, tiba-tiba ia terkejut melihat Megan yang sedang asik bermain piano di dalam rumahnya. Lalu karena kesal, Megan meminta alasan kenapa Gemma ingin menonaktifkannya. Megan tidak bisa menerima perlakuan Gemma terhadap dirinya karena Megan berpikir bahwa Gemma adalah temannya dan ia ingin membuang Megan seperti mainan murahan. Namun Gemma beralasan bahwa Megan telah membunuh dan itu bukan tujuan Gemma untuk membuatnya. Megan melakukan itu hanya untuk melindungi dan memberikan rasa aman untuk Katie. Akan tetapi apa yang dilakukan Megan terlalu berlebihan dan Gemma mengakui itu adalah kesalahannya. Lalu Megan meminta kepada Gemma agar ia fokus untuk pekerjaannya dan Megan akan mengurus Katie.
Namun Gemma menolaknya karena ia tidak ingin terlibat masalah. Mendengar itu, Megan pun marah dan berusaha membunuh Gemma. Akan tetapi sebisa mungkin Gemma mencoba melawan Megan, yang pada saat itu sudah berubah menjadi mesin pembunuh. Ternyata apa yang Gemma lakukan terhadap Megan tetap saja tidak bisa mengalahkannya. Lalu Megan mengatakan bahwa ia akan membunuh Gemma agar bisa bersama dengan Katie. Kemudian tanpa mereka sadari, Katie pun muncul dan melihat apa yang Megan telah lakukan kepada bibinya. Lalu Megan beralasan apa yang ia lakukan hanya untuk membuat Katie aman. Dan Megan juga mengatakan bahwa Gemma tidak pantas menjadi orang yang menemaninya. Kali ini nampaknya Katie berpihak kepada bibinya. Lalu Katie mencoba mengaktifkan Bruce agar bisa melawan Megan. Ternyata apa yang Katie lakukan membuahkan hasil, hingga mampu menghancurkan Megan. Akan tetapi Megan berhasil bangkit dan langsung menyerang Katie. Melihat itu, Gemma dengan cepat langsung menghajar Megan. Lalu Gemma pun mencoba melepaskan chip yang ada di kepala Megan. Namun Megan berhasil menyerang balik. Melihat sang bibi yang hampir mati, tanpa rasa takut, Katie langsung menyerang Megan hingga berhasil menghancurkan chip yang ada di kepala Megan. Setelah berhasil menghentikan Megan, Tessa dan Cole datang bersama beberapa polisi ke rumah Gemma, dan setelah itu film pun